Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tentang expressing ability and willingness, ungkapan kemampuan dan keinginan. Dan kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian harus memahami penerapan ability dan willingness itu sendiri. Yang kedua, mensusun teks pendek dengan menggunakan ability dan willingness. Yang ketiga, memahami struktur teks, ability, dan willingness. Itu ada antaranya 3 tujuan pembelajaran tentang ability dan willingness. Kemudian, materi pembelajaran yang akan kita pelajari diantaranya adalah expressing ability itu sendiri atau ungkapan kemampuan. Yang kedua adalah expressing willingness, ungkapan keinginan. Yang ketiga tentang structure atau struktur, bagaimana cara membuat expressing ability dan juga expressing willingness. Yang pertama kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu expressing ability atau ungkapan kemampuan. Apa itu ungkapan kemampuan? To express ability, we are able to do something. Ungkapan kemampuan bahwa kita dapat melakukan sesuatu, itu mampu berarti kita, yaitu menggunakan can or be able to. Jadi menggunakan can or be able to. Kita lanjut contoh. Nah, ini berarti apa? Kita dapat melakukan contoh, we can play football. Dia dapat bermain sepak bola. Ya, jadi can di sini dia dapat bermain sepak bola. Contoh selanjutnya. Nah, berarti apa? Saya dapat bermain gitar. I can play gitar. Itu 2 contoh ya. Jadi menggunakan can seperti itu. Kemudian negative form, bentuk kalimat negatifnya seperti apa? Inability, we are able not to do something. Jadi tidak mampu. We are able, kita tidak dapat melakukan sesuatu. Ini bentuk kalimat negatifnya. Jadi menggunakan cannot or can. Ya, jadi tambah notnya, cannot or can. Contoh. Kira-kira apa? I can't sing a song. Saya tidak dapat bernyanyi sebuah lagu. I can't sing a song atau I cannot sing song. Itu contoh. Kemudian kita lanjut ke pembelajaran expressing willingness atau mengungkapkan keinginan. To express willingness, we want to. Ungkapan keinginan atau kita ingin. Kita menggunakan will. Nah, di sini menggunakan will ya. Contoh, kira apa? He will go to the office. Dia akan pergi ke kantor. Nah, menggunakan will ini, ya, dia akan pergi ke kantor. Contoh yang kedua, she will write letter. Dia akan menulis sebuah surat. Nah, ini ya, jadi menggunakan will. Ini ungkapan willingness itu keinginan. Dia ingin atau dia akan menulis sebuah surat.
Dia ingin menulis sebuah surat. Sama, dia ingin menulis sebuah surat. Kemudian negatif formnya, lihat bentuk kalimat negatifnya. To express unwillingness, ungkapan tidak keinginan atau tidak ingin. Berarti menggunakan will not or won't. Nah, ini tidak akan atau ya sama will not atau or won't. Jadi will not ini bisa disingkat menjadi won't. Ya, ini kalau bentuk kalimat negatifnya atau bentuk negatifnya itu adalah menggunakan not di sini. Contoh kita lihat. He will not go to school. Ya, dia tidak akan pergi ke sekolah atau dia tidak ingin pergi ke sekolah. Itu kalimatnya. Jadi menggunakan kalimat kedua, I won't work. Saya tidak akan bekerja. Nah, inilah ya, jadi kalimat unwillingness, maaf, tidak ingin berarti menggunakan won't atau will not. Kita lihat strukturnya. Structure ungkapan dari ability itu adalah expressing ability yang pertama menggunakan subject plus can to infinitive. Ya, ini strukturnya. Jadi ada subjeknya, ada can-nya, ada infinitive-nya. Kita lihat contoh ya. Ini he subject, kemudian can, kemudian play ini infinitive, football object. Ya. Ini adalah he-nya subjek, can gitu. Ya. Can, play, ini infinitive-nya, ini football. Oke. Ya. Kemudian kalimat kedua kita lihat sama tadi. Yang ini contoh kalimat kedua. I can play guitar. I-nya subjek, can, yang can itu modals ya, modals ini kan. Play, infinitive, guitar, object. Ya, seperti itu. Kemudian kita lihat to express structure, to express inability. Ungkapan tidak dapat. Ya, tidak dapat melakukan. Kita lihat strukturnya. Subject plus cannot or can't atau can to infinitive. Jadi hanya merubah not-nya ini kan tidak dapat melakukan. Bukan tidak dapat melakukan. Cannot atau can't. Subject, cannot, can't, infinitive. Kita lihat contoh. Nah, ini I can't sing a song. Ya. I can't sing a song. Saya tidak dapat bernyanyi sebuah lagu. Kan pakai can ini, ya. Oke, paham? Kita lanjut. Sekarang structure dalam bentuk expressing willingness, nah, ungkapan keinginan. Bagaimana rumusnya atau strukturnya, polanya ini? Subject, will, infinitive, subjek, kemudian tambah will, kemudian infinitive. Kita lihat contoh. Nah, he will go to the office. Dia akan pergi ke kantor. Ya. Pergi ke kantor sama. Ini subjeknya, ini will-nya adalah menggunakan will modals. Ini infinitive-nya to the office, kata keterangan. Ya. Seperti itu. Paham? Kita lanjut. Sekarang ungkapan. Oke, ini contoh yang kedua, lihat. Nah, contoh yang kedua, she will write the letter. Subjeknya she, kemudian menggunakan will, kemudian menggunakan write. Write-nya ini subjek, ini will-nya yang willingness itu
ya. Kemudian infinitif, kemudian letter surat. Subjek plus will plus infinitif, ininya objek, ya. Ini contoh. Kemudian to express unwillingness. Nah, ini ungkapan tidak ingin. Kalau ini ungkapan tidak ingin. Gimana pola kalimatnya? Nah, subjek menggunakan will not ini, atau won't plus infinitif, hanya menambah not saja kalau tidak ingin. Kita lihat contoh. Nah, ini he will not go to school. Dia tidak akan pergi ke sekolah. Atau I won't work. I won't work. Saya tidak akan bekerja. Ya, ini pakai not. Menggunakan won't. Ya, he will not go to school, I won't work. Ya, jadi menggunakan not, will not, atau I menggunakan won't. Ini contoh dari unwillingness atau tidak ingin. Oke, paham? Untuk paham atau tidaknya, maka kita refleksikan hasilnya. Pertama, coba kalian tulis di buku, bubuhkan tanda centang pada salah satu gambar yang mewakili perasaan kalian setelah mempelajari pelajaran materi ini. Silahkan. Ini berarti kalian senang, ini biasa-biasa saja, ini mungkin karena pusing, ini mungkin karena kamu nggak bisa, ini kamu diam aja. Nah, tulis perasaan bagaimana, senang atau sedih atau gimana setelah mempelajari pelajaran yang telah dijelaskan tadi. Yang kedua, apa yang sudah kalian pelajari? Tadi barusan kalian pelajari. Yang ketiga, apa yang kalian kuasai dari materi ini? Nah, di antara dua tadi, ya, materi yang paling kalian kuasai atau dua-duanya kalian kuasai. Yang keempat, bagian apa yang belum kalian kuasai? Bagian mana tadi? Ya, ability atau willingness. Ya. Kemudian yang kelima, sebutkan hal-hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan. Ya, jadi sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan. Berikan alasannya. Silakan berikan alasan. Kalian silakan catat di buku catatan. Kemudian kirimkan ke guru masing-masing. Ya. Oke. Kemudian Bapak akan kasih tugas. Perhatikan, kalian tulis soalnya dan juga jawabannya. Pertama, make two sentence to express ability. Buat dua kalimat menggunakan expression express ability, kemampuan dapat. Yang kedua, make two sentences to express inability. Buat dua kalimat dalam ungkapan tidak dapat, tidak mampu, sama ya. Yang ketiga, make two sentences to express willingness. Buat dua kalimat menggunakan ungkapan ingin, keinginan. Yang keempat, make two sentences to express unwillingness. Buat dua kalimat menggunakan ungkapan tidak ingin. Itu adalah tugas. Jadi nanti kalian digabungkan, refleksi dengan tugas, kemudian kalian kirim melalui Telegram, ya, fotokan saja. Terima. Oke, selamat kalian mengerjakan. Oke, good luck. Terima kasih, ya, good luck. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kalian. Kalau tidak mengerti silakan bertanya. Mungkin kita nanti melanjutkan pembelajaran selanjutnya.